Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur saudara buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu ini semua adalah bukti dari kebaikan Tuhan buat kami. Bukti dari kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, merindukan Engkau. Ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tangan kami Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ya Tuhan, ku beri syukur
dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, ya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih buat nama-Mu yang ajaib. Terima kasih buat nama-Mu yang kudus. Karena Engkau kudus, maka kami juga kudus, Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami membuka hati kami bagi Engkau. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Kuatkan yang lemah. Pulihkan setiap kami yang terluka. Berikan kami pengertian-pengertian yang baru tentang Engkau, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur buat hari ini. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa penjelasan buat saudara tentang apa yang kemarin kita bahas sama-sama dalam ibadah raya. Kita berbicara tentang work out your salvation, kerjakan keselamatan kita. Saudara, dari ayat yang kita baca kemarin, Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27, hari ini saya akan coba bagi buat saudara untuk lebih dalam lagi saudara bisa memahami. Dari ayat yang ke-11 di sana dikatakan Yesus berbicara untuk orang-orang yang ada bersama-sama dengan Dia, yang mengikuti Dia di situ dengan perumpamaan, karena mereka melihat bahwa mereka sudah dekat dengan Yerusalem dan mereka menyangka bahwa mereka akan segera melihat kerajaan Allah. Saudara, maksud dari perkataan mereka menyangka bahwa mereka akan segera melihat kerajaan Allah adalah mereka menyangka bahwa Yesus akan ke Yerusalem dan mengalahkan orang-orang Roma yang sedang menduduki atau yang sedang menjajah mereka pada saat itu. Ya jelas mereka butuh, mereka rindu akan kemerdekaan, mereka rindu akan status sebagai merdeka, tidak dijajah oleh orang Roma. Sebab itu kehadiran Yesus yang begitu dahsyat dan spektakuler di tengah-tengah mereka membuat mereka beranggapan bahwa Yesus ke Yerusalem untuk mengambil alih pemerintahan. Nah, saudara, Yesus tahu isi hati mereka. Yesus tahu bahwa mereka memikirkan apa yang baik buat mereka. Mereka tidak memikirkan, mereka tidak mengerti tentang rencana Allah melalui Yesus Kristus. Kenapa Dia harus ada di dunia? Kenapa Dia ada pada saat itu bersama-sama dengan mereka? Sehingga Yesus menggunakan perumpamaan untuk berbicara kepada mereka. Dan Yesus memilih untuk menceritakan kepada mereka perumpamaan tentang mina. Saudara, seperti yang kemarin saya sampaikan buat saudara, ada dua cara pandang di dunia ini, yaitu humanis worldview dan biblical worldview. Cara pandang apa yang kita pakai hari ini, saudara? Orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat segala sesuatu tentang diri mereka. Mereka mencari apa yang menguntungkan mereka, apa yang menyenangkan mereka, apa yang baik buat mereka. Jadi mereka pikir dengan adanya Yesus, tujuan mereka, cita-cita mereka bisa tercapai. Saudara, ada banyak orang hari ini, mungkin salah satu dari kita mungkin, kita ikut Tuhan hanya untuk supaya kita bisa mendapatkan cita-cita kita. Mungkin kita ikut Tuhan dengan harapan, dengan tujuan. Dengan kita ikut Tuhan, semua ambisi kita, keinginan-keinginan kita akan terlaksana. Saudara, mari kita melihat apa yang ingin Yesus lakukan. Perumpamaan digunakan Yesus untuk merubah cara pandang manusia. Tuhan merubah cara pandang kita dari yang self-centered menjadi Jesus-centered life. Menjadi pribadi yang tidak menjadikan diri kita sebagai pusat dari segala sesuatu, tapi menjadikan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu. Harusnya kehadiran Yesus pada saat itu di tengah-tengah mereka disyukuri, dan sebenarnya mereka harusnya kalau mereka menggunakan biblical view, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan segera melihat kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah telah ada bersama-sama dengan mereka. Yesus ada di tengah-tengah mereka pada saat itu. Tapi karena yang mereka cari keinginan-keinginan mereka, yang mereka cari ambisi-ambisi mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah mereka.
Karena pemilik sorga ada bersama dengan mereka, ada Yesus di situ. Nah saudara, hari ini mari jangan habiskan waktu kita untuk mencari apa yang sudah kita miliki. Tuhan telah memberikan dirinya bagi saya dan saudara. Dia tinggal di dalam hidupmu saudara. Dia tinggal di dalam kehidupan saudara, di tengah-tengah keluargamu, di dalam pekerjaanmu. Tuhan ada di situ. Dia bukan salah satu aspek dari kehidupan kita, tapi dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Dialah the only one, dialah Alfa dan Omega, dia yang memulai kehidupan kita dan dialah tujuan kehidupan kita. Mari kalau hari ini kita masih berpikir dengan cara pandang dunia, dengan humanis worldview, mari kita rubah saudara. Mari kita lihat apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita. Dalam segala situasi, jangan kita lihat apa yang bisa menguntungkan buat kita, tapi lihat apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan utarakan kepada kita, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan. Kita juga bisa melihat bahwa apa yang Tuhan mau kita lakukan di tengah-tengah keadaan kita hari ini. Saudara, biar perenungan ini memberikan kita kekuatan hari ini bahwa cara pandang yang benar itu akan menghasilkan respon yang benar, saudara. Ya, dari pengertian itu akan lahir pengalaman. Ketika kita mengenal dengan benar, maka kita akan punya pengalaman dengan Tuhan. Saya dorong setiap kita, mari kita belajar. Saudara bisa lihat perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan. Perumpamaan tentang seorang penabur, itu Yesus berikan untuk merubah cara pandang manusia. Yang selama ini mungkin berpikir, yang selama itu waktu Yesus ada, mungkin orang-orang berpikir yang penting kita udah baca firman Tuhan, yang penting kita udah dengar firman Tuhan, yang penting ya kita dengerin aja, yang penting ya firman Tuhan dibacakan kita dengar, it's okay. Tapi Yesus datang dan memberi pengertian yang lebih dalam. Yesus bilang begini, firman itu tidak akan jadi apa-apa kalau hatinya bukan hati yang baik. Sehingga perlu untuk kita mempersiapkan hati, perlu untuk kita mempersiapkan hidup, mempersiapkan diri kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Milikilah hati yang lemah lembut supaya kita mau diajar oleh firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus utarakan untuk merubah cara pandang dunia yang mungkin mengatakan bahwa tidak mungkin ada tidak mungkin ada bapak yang mau menerima anak yang berbuat demikian kurang ajar. Ya, bapaknya belum meninggal, dia minta warisannya, dia habiskan, kemudian dia kembali lagi. Tidak mungkin ada bapak yang mau terima. Tapi Yesus memberikan cara pandang yang baru, memberikan satu pengertian yang baru bahwa kasihnya, kasih Tuhan buat setiap kita orang percaya itu jauh melebihi pelanggaran kita. Saudara, Yesus memberikan perumpamaan untuk merubah cara pandang kita, mengalihkan cara pandang kita dari humanis worldview menjadi biblical worldview. Mari kita lihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan. Kalau hari ini saudara masih terus menyibukkan diri mencari apa yang sudah saudara miliki, saudara punya damai sejahtera dalam hidupmu. Kadang yang membuat kita tidak rasa damai sejahtera adalah kita terlalu khawatir dalam kehidupan kita. Kita terlalu sibuk dengan memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan sampai membuat kita stres, saudara. Ingat minggu lalu kita belajar cara pikir yang benar, bahan perenungan yang benar, itu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Hari ini kita belajar, mari kita rubah cara pandang kita dari humanis worldview menjadi biblical worldview. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau menguatkan setiap kami. Tolong kami Tuhan supaya hari ini mungkin ada banyak hal yang belum kami dapat lakukan, tapi kami percaya waktu kami mengerti dan kami melihat dari sudut pandang Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kami. Tolong kami untuk kami bisa punya kepekaan Tuhan mendengarkan suara-Mu. Kami punya kepekaan untuk mendengarkan isi hati-Mu buat setiap kami. Tolong kami hari ini Tuhan. Kami mengandalkan Engkau, kami mengandalkan kuasa-Mu, karena tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu yang bisa menolong dan melepaskan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.